Cek 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 cek. Halo sobat Nime, gas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa, yang mau bantuin bayar cicilan laptop bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja supaya bisa upload lancar terus setiap harinya. Waduh, sehari upload 3. Oke, yuk langsung aja kita gaskan dulu dah Shelang. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shelang bersama dengan Zhang Choi, mereka pun pergi menuju sebuah tempat yang disebut sebagai Provinsi Tianxi, di mana Shelang dan juga Zhang Choi mendapatkan tugas dari Kaisar untuk meredam pemberontakan yang mungkin saja akan dilakukan oleh keluarga Su. Dan untuk Shelang, di dalam perjalanan dia pun berpikir dan juga mengingat semua dosa-dosa yang dimiliki oleh keluarga Su, mulai menyerang keluarga Jin, menyerang Mulan dan juga yang lainnya, hingga membuat Shelang dia pun bertekad dan bersumpah kalau dia harus menyingkirkan seluruh anggota keluarga Su. Jika tidak, lantas bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan istriku, pikir dari Shelang. Di sini Shelang dia juga mengatakan kalau saat ini Kaisar meminta kepada mereka berdua untuk meredam kemungkinan pemberontakan yang akan dilakukan oleh keluarga Su, tapi sulit bagi mereka untuk dapat melakukannya, mengingat pasukan yang mereka miliki cuma 3.000 doang, sedangkan musuh banyak. Tapi di sini Shelang dia juga tahu kalau saat ini dia akan didukung oleh para pasukan tambahan, dan dia nggak perlu 3.000 pasukan itu, dan aku bisa memberikannya semua kepada dirimu, ucap dari Shelang yang akan memberikan 3.000 elit itu kepada Zhang Choi. Di sini Shelang dia pun juga nggak peduli keluarga Su akan melakukan sebuah pemberontakan ataupun tidak, semuanya akan berakhir sama aja. Namun di sini Shelang dia juga tahu kalau saat ini mereka cuma punya 3.000 pasukan doang, dan tugas yang akan sangat sulit bagi Zhang Choi. Jadi dia akan memberikan 3.000 itu kepada Zhang Choi dan meminta kepada Zhang Choi untuk dapat menahan keluarga Su setidaknya 10 hari, dan untuk dirinya nggak perlu khawatir untuk dapat menaklukkan kota yang akan dituju oleh Shelang, semua ada di dalam rencananya. Mendengar apa yang diucapkan oleh Shelang tentunya membuat Zhang Choi dia pun tahu kalau Shelang ini sangat amat edan. Selain itu juga Zhang Choi dia juga tahu untuk dapat meredam keluarga Su sulit untuk dapat menggunakan politik, dan satu-satunya cara memang harus menggunakan pasukan, dan hal itu pun disadari juga oleh Zhang Choi. Kenapa Shelang mengirimkan 3.000 itu untuk dirinya, mengingat beban yang akan dipimpin oleh Zhang Choi lebih besar dari apa yang akan dilakukan oleh Shelang. Dan di sini Zhang Choi dia pun menerima 3.000 pasukan itu. Namun untuk Shelang dia juga mengatakan setelah merebut kota-kota yang ada di Kabupaten Baiye, mungkin saja mereka akan mendapatkan pasukan yang dimiliki oleh keluarga Su sekitar ya mungkin 10.000 lebih lah. Dan itu semua akan ada di bawah kendali dari Zhang Choi nantinya ketika mereka telah berhasil mengalahkan keluarga Su. Dan untuk Zhang Choi dia pun menerima itu semua. Tapi Zhang Choi 3.000 pasukan yang akan mereka bawa ini terlalu sedikit, dan hal itu pun dibenarkan oleh Shelang. Ya, itu betul. Waduh, itu betul dan itu terlalu sedikit. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi, ucap dari Shelang. Di sini Zhang Choi dia juga memandang tinggi Shelang seperti Kaisar yang sama-sama menyukai petualangan edan seperti ini. Bahkan kalau lebih edan lagi daripada Kaisar, ucap dari Zhang Choi. Dan untuk Shelang enggak juga, tenang aja, itu semua akan baik-baik saja. Lagi pula aku juga akan didukung oleh 200 pasukan elitku, ucap dari Shelang. Dan untuk pasukan elit yang dimaksud oleh Shelang adalah, nah benar, tak butuh waktu lama muncul 200 pasukan kavaleri yang datang, dan mereka semua adalah pasukan yang dimiliki oleh Putri Nian. Di sini pasukan ini mereka pun langsung berlutut di hadapan Shelang dan juga mengatakan kalau mereka semua dipimpin oleh dirinya yang merupakan Jenderal Hu Li, yang merupakan jenderal yang dimiliki oleh Putri Nian. Dan untuk Shelang, Hu Li pernah dengar, ucap dari Shelang. Tapi di sini untuk Zhang Choi yang mendengar rombongan itu datang, di sini dia pun tahu siapa orang-orang ini. Di mana Zhang Choi dia mengatakan kalau gadis ini bapaknya dulunya adalah seorang jenderal yang sangat terkenal di negara Yue. Tapi sayangnya dia telah mendukung calon kaisar yang sebelumnya telah berhasil dikalahkan oleh kaisar yang sekarang. Sayangnya dia ada di pihak yang berbeda dan juga berlawanan dari kaisar, jadi keluarganya harus disingkirkan. Dan gadis ini dan juga seluruh keturunan dari pihak yang kalah, mereka semua dipindahkan ke camp pengasingan. Dan di tempat itulah mereka mengalami hidup yang sangat amat keras dan juga tentunya brutal. Tapi untungnya gadis ini dan juga seluruh orang-orang yang telah terbuang, mereka semua diselamatkan oleh Putri Ningyan yang meminta kepada Kaisar untuk
mendatangkan seorang pengawal dan juga pendamping. Jadi Putri Ningyan meminta orang-orang ini, dan untuk orang-orang ini mereka semua bekerja untuk Putri Ningyan, dan tentunya mereka semua bersumpah setia kepada Putri Ningyan. Dan saat ini ketika mereka diutus oleh Putri Ningyan untuk mengikuti semua rencana dari Shelang, tentunya mereka semua langsung berlutut di bawah kaki dari Shelang dan akan mengikuti semua apa yang diminta oleh Shelang. Ucap dari gadis ini sesuai perintah dari Putri Ningyan, yang tentunya hal itu membuat Shelang dia sungguh sangat senang. Saudaraku, kau luar biasa, ucap dari Shelang. Waduh. Namun di sini Shelang juga mengatakan ini semua wajar. Banyak orang yang menyukai diriku karena aku sungguh sangat tampan, hingga seorang putri aja mau ikut. Waduh, ucap dari Shelang yang percaya diri dengan penampilannya, dan melihat sikap yang ditunjukkan oleh Shelang seperti ini membuat Zhang Choi dia merasa agak sedikit bersyukur, karena sebelumnya dia sempat ingin menawarkan putrinya kepada Shelang, tapi untung saja nggak jadi. Jika tidak, waduh, nggak kebayang punya menantu seperti Shelang yang tengil dengan banyak wanita, pikir dari Zhang Choi. Waduh. Tapi di sini untuk Shelang dia juga mendeklarasikan kalau tempat yang akan mereka tuju adalah tempat yang sangat amat berbahaya, dan mungkin saja mereka juga nggak akan kembali dengan utuh. Dan meskipun menang sekalipun, mungkin saja mereka juga nggak akan mendapatkan reward apapun itu, ucap dari Shelang. Tapi di sini untuk para pasukan wanita ini, mereka mengatakan kalau mereka nggak peduli dengan itu semua karena mereka telah diselamatkan oleh Putri Ningyan, dan itu adalah sesuatu yang sangat amat luar biasa, dan itu adalah sebuah prestasi, dan itu adalah berkah. Jadi apapun itu akan mereka lakukan, nggak peduli dapat apapun itu ataupun tidak dapat sekalipun, mereka nggak peduli karena mereka telah diselamatkan oleh Putri Ningyan. Jadi nggak ada perlu mereka takutkan, dan mereka juga berasal dari tempat yang sangat amat ganas dan juga kejam. Jadi nggak peduli dengan apa yang akan mereka datangi lagi, ucap dari gadis ini bersama dengan seluruh pasukannya, yang membuat Shelang tentunya senang, dan dia mendeklarasikan kalau oke, saudara-saudariku, kalian semua mengikutiku dalam suka dan juga duka mulai saat ini, dan aku tidak punya hadiah untuk kalian, tapi aku memiliki sesuatu yang cukup setidaknya dapat membantu kalian, ucap dari Shelang yang telah menyiapkan hadiah juga untuk gadis-gadis ini. Dan hadiah yang akan diberikan oleh Shelang hadiah yang memang out of the box lah, dimana Shelang mengatakan, saudara-saudariku, kalian semua sangat berani dan cakap layaknya seorang pria, layaknya seorang prajurit yang sangat amat kuat. Tapi sayangnya dalam 1 bulan ada beberapa hari kalian itu terlihat sedikit cerewet dan juga menyebalkan, dan aku menyadari itu semua. Jadi aku akan memberikan kalian hadiah, yaitu sebuah benda yang disebut sebagai Eagle Wing, sayap malaikat. Dan ini adalah benda yang memang untuk dapat digunakan oleh para wanita, yang dapat membantu kalian untuk tidak lagi takut dan juga repot dengan hari-hari kalian yang menyebalkan itu, ucap dari Shelang. Dan di sini Shishan dan juga yang lainnya mereka mulai membagikan angling alias pembalut. Waduh, yang tentunya hal itu membuat mereka semua para pasukan wanita ini mereka juga baru tahu kalau ternyata ada benda ajaib seperti ini. Dan setelah memberikan hadiah itu, Shelang dan juga pasukannya mereka pun menuju tempat di mana yang akan mereka datangi. Dan beberapa hari kemudian pada akhirnya Zhang Choi dan juga Shelang mereka pun berpisah karena mereka akan pergi menuju tempat ataupun kota yang berbeda. Dan pada sore harinya kini datanglah Pak Tuali, si Raja Pedang. Dan di sini untuk Pak Tuali dia pun langsung melaporkan kepada Shelang kalau dia udah gagal dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Shelang, dan dia merasa kalau dia adalah orang yang gak berguna. Tapi untuk Shelang, ya, dia tahu kalau Pak Tuali akan sangat sulit untuk dapat melakukannya. Nggak masalah kalau Pak Tuali gagal. Lagi pula dia juga telah menyiapkan rencana cadangan. Di sini Shelang juga tahu kalau Pak Tuali ini memang sangat ahli dalam hal seni bela diri berpedang. Dia sangat edan, hanya saja dia ini berasal dari keluarga miskin dan dia memiliki mental yang agak sedikit drop ketika dia menghadapi seorang bangsawan besar. Apalagi saat ini yang dihadapi adalah Sunan yang memang seorang bangsawan top. Jadi ya wajar aja jika orang tua ini kena mental duluan ketika dia menghadapi Sunan. Bukan berarti dia kalah dalam hal seni bela diri, dia jago, hanya saja ya statusnya sebagai seorang rakyat jelata ketika dia menghadapi seorang bangsawan. Jadi ya mentalnya agak goyah. Waduh. Jadi Shelang ya udahlah, dia mewajarkan itu semua, nggak masalah. Apalagi saat ini Shelang juga mengatakan kepada Pak Tuali untuk tidak perlu khawatir. Apalagi dia juga telah menyiapkan dan juga sedikit mempelajari racun yang telah mengenai istrinya. Jadi
mungkin aja akan dalam waktu dekat bisa mengekstrak anti racunnya. Waduh, yang tentunya hal itu membuat Pak Tuali dia pun kaget dan dia pun senang dan dia akan bersumpah bersama dengan Shelang membantu Shelang apapun itu selama dia dapat membantu menyembuhkan penyakit dari istrinya. Dan untuk Shelang tentunya dia nggak akan mungkin membiarkan Pak Tua ini begitu aja. Shelang dia meminta kepada Pak Tuali untuk dapat membantunya, setidaknya mengajari Dumi dalam hal berlatih pedang. Bahkan Pak Tuali dia melatih Dumi sebanyak 50.000 serangan di setiap harinya, yang membuat Dumi tumbang kelelahan. Dan tentunya itu cukup, waduh, kasihan juga. Dan 5 hari kemudian pada akhirnya Shelang dapat tiba di kota yang memang telah dia tuju, yaitu kota yang berdekatan dengan tempat di mana keluarga Sunan tinggal, yaitu kota Zhenyuan. Dan untuk kota Zhenyuan adalah kota yang cukup berbatasan dengan kerajaan Qian dan dekat juga dengan mansion milik keluarga Su yang ada di sekitarannya juga. Dan tak lama setelahnya Shelang pada akhirnya dia pun tiba di kota itu dan dia langsung menuju tempat di mana tuan kota tinggal. Namun setibanya di tempat ini Shelang dia juga menyadari kalau ternyata waduh, semua orang yang ada di tempat ini nggak menyukai dirinya. Dari tatapannya aja, waduh, menyebalkan. Namun ketika Shelang dia masuk lebih dekat, di sini dia pun langsung disambut oleh seseorang yang mengaku sebagai Sulin. Dan untuk Shelang dia pun berpikir apakah ini adalah orang yang menyebalkan itu, penguasa kota ini sebelumnya, Sulin. Dan untuk Shelang dia pun datang dan langsung menyapa pria tua itu. Tapi di sini Shelang dia juga sadar betul kalau ini adalah keponakan dari Sunan Kah, tiran lokal, ucap dari Shelang. Namun di sini untuk si Sulin ini dia pun menyambut kedatangan dari Shelang dan dia juga mengucapkan selamat kepada Shelang setelah dia menjadi tuan kota baru, dan dia akhirnya mengajak Shelang untuk masuk bersama dengan dirinya. Tapi ketika dia akan menyentuh lengan Shelang, Shelang pun mengambil lengannya dan dia meminta kepada gadis ini untuk menyingkirkan pria tua itu. Dan benar saja kini dalam satu gerakan aja, boom, Sulin dia pun langsung tumbang, palanya hilang. Dan untuk pria tua itu ternyata lengannya penuh dengan sesuatu yang menjijikan yang mungkin saja dapat menular kepada Shelang. Namun ternyata orang yang ada di depannya itu bukanlah Sulin yang asli, karena Sulin yang asli lah ini dia baru muncul dan sikapnya pun sama seperti yang sebelumnya. Tapi di sini Shelang dia pun bertindak seolah-olah itu hanyalah ya sambutan yang memang cukup menyebalkan. Tapi untuk Sulin ini dia pun mengatakan kalau sosok itu adalah sosok peniru yang biasa melakukan sesuatu yang seperti itulah. Dia ingin menjadi seperti diriku, jadi dia melakukan hal-hal yang seperti diriku, ucap dari orang tua ini. Dan dia menyambut kedatangan dari Shelang pula. Dan untuk Shelang dalam jarak seperti ini, apakah dia bisa menyingkirkan orang tua ini? Pikir dari Shelang. Tapi di sini Master Li dia pun mengatakan enggak, hal itu nggak bisa dilakukan karena saat ini orang itu juga dilindungi oleh seorang master botak ini. Waduh, botak, pikir dari Shelang. Dan dia tahu kalau sepertinya ini berasal dari kuil-kuil yang kayak di kerajaan Qian kah, pikir dari Shelang. Dan untuk si botak dia pun datang mendekati Shelang dan dia menyambut kedatangan dari Shelang. Dan sini si botak dia pun mengatakan kalau dia berasal dari kuil bencana besar atau bisa disebut sebagai kuil kesengsaraan. Dan untuk kuil kesengsaraan itu sebenarnya satu sama aja dengan kuil yang sebelumnya pernah disingkirkan oleh Shelang, yaitu kuil gantung. Mereka berasal dari satu induk yang sama. Ya masih ada satu kuil lainnya lagi yang bernama kuil Tushu Genji, ya gitulah namanya, repot. Dan untuk mereka ini berasal dari kuil yang kurang lebih sama, satu ujung tapi memiliki cabang yang berbeda-beda. Yang intinya ya mereka masih saudara jauh gitulah. Namun di sini untuk si botak dia juga mendekati Shelang dan dia juga memberikan sebuah peringatan kepada Shelang di mana dia mengatakan kalau para biksu percaya akan reinkarnasi dan juga rasa terima kasih serta dendam. Bukan berarti kami tidak akan membalasnya, tapi mungkin saja para biksu-biksu hanya akan menunggu waktu, ucap dari si botak ini yang memperingati Shelang. Dan untuk Shelang nggak peduli dengan itu semua. Namun di sini untuk Sulin dia juga mengatakan kepada Shelang kalau kediaman tuan kota udah dibersihkan, jadi Shelang bisa masuk. Dan benar saja kini mereka pun masuk ke dalam kediaman dari tuan kota dan nggak ada apa-apa, waduh kosong. Dan untuk Sulin dia sebelum meninggalkan Shelang dia juga mengatakan kepada Shelang kalau dia akan mengadakan pesta perjamuan dari Shelang besok. Jadi dia harap Shelang datang ke dalam acara perjamuan yang akan dia siapkan. Dan untuk Shelang ya dia berjanji akan datang besok. Dan setelahnya kini Sulin dia pun pergi dan dia juga mengatakan kepada Shelang kalau dia menunggu kedatangan dari Shelang.
Dan setelahnya, pasukan keluarga Su mereka pun meninggalkan tempat ini dan digantikan oleh orang-orang dari Xinlang. Dan di sini beberapa waktu kemudian, Shishan dia pun pergi berkeliling untuk memeriksa dan dia pun mengatakan kepada Xilang kalau nggak ada makanan di tempat ini. Ada tapi udah busuk. Bahkan untuk air aja nggak ada. Sumur ada 3 sumur tapi 3-tiganya udah tercemar dan ada 1 sumur yang bersih. Namun untuk Xilang dia mengatakan enggak, itu mungkin tampak bersih tapi nyatanya waduh dalamnya nggak benar tuh. Ucap dari Xilang dan yang minta kepada Shishan untuk gali aja sumur yang baru di tempat yang agak sedikit lebih jauh lah. Ucap dari Xilang. Dan di sini Xilang juga memanggil si gadis besar, di mana dia meminta kepada gadis besar untuk pergi beli makan dan juga minuman yang lain-lainnya. Tapi di sini untuk gadis ini dia mengatakan mungkin aja itu akan sangat sulit karena ketika mereka datang aja pandangan para pedagang agak lain nih. Tapi untuk Xilang dia pun mengucapkan ya udah pergi aja, bayar aja agak sedikit lebih mahal, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka menolak, udah singkirkan. Ucap dari Xilang. Dan apakah Xilang akan berhasil menguasai kota ini dalam waktu dekat? Akan kita bahas di part lanjutannya. Dan bagaimana Xilang akan menaklukkan kota ini hanya dengan 200 pasukan, sedangkan di kota ini ada 3000 pasukan keluarga Su. Kita bahas di part lanjutannya aja. Sampai jumpa, bye, thank you.